Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad haddathana al-Walid ibn Muslim qala haddathana Safwan ibn Amr qala haddathani Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an Abi qala lamma futihat Qabrus furriqa baina ahli fabaka ba'duhum ila ba'd ra'aitu Abad Darda jalisa wahdahu yabki faqultu ya Abad Darda ma yubki fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahla qala wayhak ya Jubair ma ahwana al-khalqa ala Allah azza wa jalla idza ada'u amrah bainama hiya ummatun qahiratun zahira lahumul mulk taraku amrallah fasaru ila ma tara. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih melanjutkan pemaparan ilmu-ilmu tentang bagaimana umat-umat sebelumnya dibinasakan. Susul menyusul beliau paparkan pembinasaan umat-umat dalam Al-Quran. Selanjutnya beliau datangkan pemaparan metode lain dalam hadits. Taib, kata beliau, berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim ada kelemahan dalam sanadnya ini. Hanya ada riwayat dari Ibn Asakir dari jalan Khalid ibn Ma'dan dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya, dan ini sanadnya sahih. Taib. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Safwan bin Amr, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya Jubair bin Nufair. Beliau berkata, tak kala Qabrus itu berhasil dibuka. Kota dari kota besar
negeri kafir ketika itu, kaum muslimin berhasil memenangkan, menguasai kota itu. Maka penduduknya pun berhamburan, terkalahkan. Mereka menangis, mengeluhkan sebagian kepada yang baik, sebagian yang lainnya. Maka kata beliau, saya melihat Abu Darda radhiyallahu anhu duduk sendiri dalam keadaan menangis. Maka saya tanya, wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis di hari Allah menangkan Islam dan kaum muslimin? Kan hari kemenangan seperti itu bahagia. Abu Darda menangis radhiyallahu anhu. Kata beliau, waihak ya Jubair, betapa hina makhluk itu di sisi Allah ketika mereka menelantarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka umat yang hebat, nampak besar, memiliki kekuasaan, dan mereka meninggalkan perintah Allah, jadilah mereka apa yang kamu lihat. Jadi beliau menangis bukan karena dimenangkannya kaum muslimin dan seterusnya. Tapi beliau melihat sisi yang lain. Sisi, lihat, rasa takut, tidak merasa aman. Kenapa? Allah nampakkan kepada kita bagaimana kelompok masyarakat punya negara, punya ini, ketika mereka tinggalkan perintah Allah, ini mereka alami, direndahkan, dihinakan. Nah, beliau kembalikan kepada dirinya, tidak merasa aman, padahal dalam kondisi kemenangan kaum muslimin, yaitu kedalaman ilmu. Biasanya seseorang ketika berada dalam satu kondisi, itu sulit melihat kondisi yang lain. Ketika orang berada dalam kondisi aman, sulit melihat celah-celah bahaya. Ketika orang berada dalam kondisi kacau, sulit melihat celah-celah aman. Ketika orang berada dalam kondisi berada di atas nikmat, mensyukuri, sulit melihat hal-hal yang bisa mengakibatkan kebinasaan, sehingga perlu kesabaran. Demikian sebaliknya. Titik pendalilan, bahkan dalam kondisi kaum muslimin menang, beliau mampu melihat lebih dalam, lebih jauh, bahwa jangan merasa aman. Justru ambil pelajaran dari apa yang nampak ini. Mereka dulunya punya negara, punya ini, punya ini. Sekarang bagaimana mereka? Jadi bangsa yang terkalahkan, jadi budak-budak. Kenapa? Mereka menelantarkan perintah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Bisa gak maju dulu? Iya, duduk. Kamu aja, maju. Ya, supaya
Baik, jazakumullah khairan. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa qala Ali ibnu Ja'ad anba'ana Syu'bah an Amr ibnu Murrah qala sami'tu Abal Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Di bawah pentahqiq mengatakan akhrajahu Abu Dawud dan Ahmad serta selain keduanya dan sanadnya sahih. Dari Ali bin Ja'ad beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah, beliau berkata, saya telah mendengar Abal Bakhtari berkata bahwa telah mengkhabarkan kepadaku orang yang langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, tidak akan binasa manusia hatta yu'dhiru min anfusihim, sampai mereka mengeluarkan udzur dari diri mereka. Artinya mereka tahu sudah bahwa mereka yang lalai, bahwa mereka ini ilmu dari ilmu-ilmu besar, jangan merasa aman. Teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala itu terus kita lihat, terus sampai kepada kita. Terus perbanyak taubat, perbanyak istighfar, susul dengan amalan-amalan. Iya, musibah yang menimpa, sabar di atasnya. Wa fi musnad Ahmad min hadithi Ummi Salamah Taib. Sajatnya panjang tahqiqnya pengarang di bawah, dan beliau memberi kesimpulan dengan jalan-jalan yang ada itu sanadnya sahih. Dari Musnad Ahmad dari hadits Ummi Salamah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min indih. Faqultu ya Rasulullah, amma fihim yawma idin unasun salihun, amma fihim yawma idin unasun salihun. Qala bala. Qalat kaifa yusna'u bi ulaik? Qala yusibuhum ma asaban nas thumma yasirun ila maghfiratin minallah wa ridwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dhaharatil ma'asi fi ummati, jika maksiat telah nampak terang-terangan sudah pada umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan ratakan azab kepada mereka dari sisinya. Maka saya bertanya, wahai utusan Allah, tidakkah di tengah mereka ketika itu ada orang-orang soleh? Ada orang-orang soleh? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar ada. Beliau bertanya lagi, maka mereka itu diperlakukan apa? Orang-orang soleh ketika azab diturunkan merata itu, mereka diperlakukan bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menimpa manusia, menimpa mereka pula. Kemudian mereka akan kembali kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridaan darinya. Ini mirip dengan hadits Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yaghzu jayshunil Ka'bah, akan ada pasukan besar memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Tak kala pasukan ini berada di tanah lapang yang luas, maka ditenggelamkan yang pertama sampai terakhir. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sampai ditenggelamkan pertama sampai terakhir, padahal di tengah-tengah mereka ada rakyat jelata, orang-orang patas, pasar. Ada yang tidak ingin memerangi Ka'bah. Mungkin pasukan tinggalkan, ada pasar, ada orang mendekat, dan seterusnya. Tapi ditenggelamkan semuanya. Apa jawaban Nabi? Ditenggelamkan semuanya, dari awal sampai akhir. Thumma yub'athuna ala niyatihim. Kemudian semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadai bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja di antara kalian. Orang soleh pun akan kena. Ini ilmu-ilmu, jangan merasa aman. Dari sini kita dapat ilmu penting. Salah satu ketentuan kenapa sampai musibah merata ini menimpa, sampai orang soleh pun kena, karena zaharatil ma'asi. Maksiat, beragam maksiat nampak terang-terangan. Karena sebab dosa nampak terang-terangan, azab pun dijadikan menyeluruh. Jadi apa sebabnya? Sebabnya maksiat. Ketika sudah nampak. Nah, ini bahayanya. Karena itulah jalan keluar yang sangat hebat, yang merupakan sifat dari kaum muslimin, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
tetap mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, dan cegah dari kemungkaran, cegah kesyirikan, cegah bid'ah. Tetap ajak kepada ketaatan, tutup pintu-pintu maksiat. Agar supaya maksiat yang nampak terang-terangan hilang. Menghilangkan maksiat tidak ada, itu mustahil. Tetapi jangan sampai membiarkan terang-terangan. Jangan sampai membiarkan nampak. Apalagi kalau sampai jadi pembela, penyelenggaranya yang mengajak ke situ. La ilaha illallah. Hadits ini memahamkan kepada kita bahwa kesolehan seseorang itu tidak bisa menghalangi turunnya bencana. Ketika maksiat merata seperti ini. Dan memberi ilmu pula kepada kita manfaat dari kesolehan. Iya. Walaupun terkena juga di dunia, tetapi iya, akhirnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesolehan. Sehingga dari sini terpahami kesolehan seseorang berjenjang-jenjang. Dan sebaik-baik kesolehan, dia perbaiki dirinya dan dia menjadi sebab orang lain juga baik. Ada kesolehan hanya terbatas untuk dirinya, tidak mau pusing. Terserah kamu sesat, mau apa semuanya, saya tidak ada campur tangan di situ. Itu berarti terbatas kesolehan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan semua negeri karena kezalimannya. Sudah ada kezaliman, sebab musibah. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum binasakan. Kenapa? Ahluha muslihun. Penduduknya terus melakukan perbaikan. Yang kita lakukan, kita upayakan. Bagaimanapun hebatnya program, propaganda, perbuatan syaitan, jin dan manusia untuk menyebarkan kesyirikan, bid'ah, maksiat terang-terangan dan seterusnya, maka kita tetap tegakkan, mengajak kepada kebaikan. Iya, ajak kepada tauhid dan jadikan terang-terangan. Iya, ajak kepada sunnah dan jadikan terang-terangan pula nampak. Iya, cegah kepada kerusakan dan jadikan terang perkara itu. Agar supaya terus mengimbangi, memadamkan iya racun-racun maksiat. Wa ahluha muslihun. Sementara penduduknya terus lakukan perbaikan, maka akan terus ada sebab-sebab keselamatan. Nah, demikian pula dalam ayat yang lainnya, mereka mustaghfirun, senantiasa beristighfar. Iya. Senantiasa beristighfar. Jadi kesolehan itu dasarnya, pangkalnya sudah ada jaminan di akhirat. Selama tetap terjaga sampai malakul maut datang menjemput. Sebab setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Selama kesolehan bertahan sampai dia wafat,
maka akhirnya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Tetapi tidak menutup kesolehan seseorang tetap masuk dalam golongan yang mendapatkan musibah, siksaan di dunia. Karena kesolehannya tidak meningkat lebih jauh lagi untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Karena kesolehannya tidak meningkat lebih jauh lagi untuk melakukan islah perbaikan, untuk mewujudkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, dan ini harus nampak. Itu sifat kebaikan. Dan itu sifat ahli sunnah, ahli hadith. At-ta'ifatul mansura, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus ada sekelompok dari umatku. Lihat sifatnya, dhahirah, nampak di atas al-haq, nampak berilmu, beramal, dakwahnya, ajakannya, perbaikannya, nampak dakwah tauhidnya di atas sunnah, di atas ketaatan, itu yang nampak. Nampak, terus ada itu, nampak di atas al-haq. Tidak membahayakan mereka, tidak membahayakan mereka. Orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menentang. Banyak orang melakukan ini, tidak membahayakan mereka. Selama mereka terus nampak di atas al-haq, mengajak kepada kebaikan. Taib, dalam mursal al-Hasan dari Nabi, ini lemah ini. La tazalu hadhihi al-umma tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'uha wa lam yuzakkir. Kita lewati saja. Wa fil musnad min hadithi Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidz-dzambi yusibuh. Dalam musnad dari hadits Thawban radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang lelaki betul-betul diharamkan rezeki karena dosa yang menimpa dia. Jadi musibah turun sebabnya dosa. Di antara musibah dari dosa adalah terharamkannya rezeki. Rezeki bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa hasil panen, diharamkan, hilang. Iya. Hilang bendanya, hilang keberkahannya. Bisa berupa ilmu, hilang ilmunya. Iya. Hilang kemampuan kebaikannya. Itu rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul seseorang diharamkan rezeki karena dosa yang menimpanya. Jadi dosa pasti berefek. Iya, dosa itu pasti memberi efek, tidak boleh tidak. Efeknya beragam. Efeknya beragam dan sangat banyak. Beragam efek dari dosa itu.
sampai orang yang bukan pelaku dosa juga tertimpa musibah. Kapan? Ketika dosa terang-terangan sudah. Terang-terangan sudah. Kemudian tidak ada yang mencegahnya. Tidak ada yang melakukan perbaikan. Orang-orang jauh dari nilai-nilai istighfar, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis ini tegas, jelas sekali. Jangan merasa aman. Kesolehan kita, kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, itu kalau hanya untuk kita, tidak melahirkan nilai-nilai penjagaan, jadi sebab-sebab kebaikan untuk kita dan lainnya, itu bisa menjadi bencana bagi seluruhnya. Sekarang kita lihat, nampak tidak maksiat. Sekarang kondisi kita. Lihat kesyirikan, lihat sihir, lihat beragam bid'ah, lihat beragam kemunafikan, lihat beragam kedustaan, lihat bagaimana dosa-dosa yang membuat umat-umat terdahulu hancur. Homoseks, bencong, waria, dan seterusnya. Lihat, alhamdulillah, untung-untung Indonesia tetap masih di atas akal sehatnya, menolak secara hukum terang-terangan. Itu sudah kebaikan besar. Tapi lihat di banyak negara, bahkan sudah ada pernikahannya khusus. Pernikahan John dan Peter, suami istri. Bukan suami istri, suami-suami. Pasangan John, Peter. Pasangan Dorce dan Johanna. Dorce dan Susi. Pasangan dinikahkan resmi. Sesuatu yang orang berakal sehat tak boleh tak tahun. Tapi orang yang menganggap dirinya negara maju, itu kemajuan. Itu kemajuan, syarat kemajuan. Tidak akan jadi negara maju kalau tidak. Harus terima hal-hal bodoh, hal-hal busuk, menjijikkan itu. Tapi lebih parah dari itu, lihat, lebih parah dari itu, beragam bid'ah. Atas nama budaya, atas nama adat, atas nama kebiasaan, dimunculkan terang-terangan. Lebih parah dari itu, beragam bentuk kesyirikan. Atas nama apa? Budaya, wisata, terang-terangan. Sihir, dan beragam perkara seperti itu. Tapi alhamdulillah, tetap ada di pemerintahan kita, di atas sampai di bawah, tetap ada orang yang punya ghirah keislaman. Jadi sebab-sebab perbaikan. Ada yang memunculkan, ada yang memadamkannya. Ada yang menyalakannya, ada yang menyiramnya. Ada yang menyebarnya, ada yang membatasinya. Ada yang melontarkannya, ada yang menangkisnya. Tetap selama ada itu, maka apa? Nah, dalam proses seperti itu, di situ orang mengambil pahala sebesar-besarnya. Di situ jihad. Itu medan, pertarungan
yang nampak di dunia saat ini. Hanya kita dibutakan atas nama kelompok kiri, kelompok kanan, sosialis, ini dan seterusnya. Tapi hakikatnya adalah siapa yang betul-betul mau jadi hamba Allah, siapa yang mau menyembah selain Allah, siapa yang betul-betul mau tunduk kepada Allah, ikut Nabi dan Rasul, siapa yang tidak mau, siapa yang mau bermaksiat, siapa yang mau taat. Itu hakikatnya yang ada. Nah, ilmu memiliki peranan terbesar. Ilmu, tersebarnya ilmu, sampainya ilmu, itu pokok dari seluruh pokok untuk islah perbaikan itu. Sebarkan ilmu di tempat-tempat tersembunyi, di tempat terang-terangan, di masjid-masjid, di kelas-kelas, di lapangan, di tempat-tempat umum. Sebarkan ilmu dengan benar, dengan hikmah. Ambil bahagian terbesar di situ dalam kebaikan. Sebab tidak ada yang lebih baik dari itu. Abdullah bin Mubarak menegaskan, tidak ada yang lebih mulia setelah kenabian mengalahkan nashrul ilm, menyebarkan ilmu. Ini di kondisi seperti ini harus Taib. Wa fihi aidan anhu. Masih dalam musnad anhu dari siapa? Siapa anhu? Alha? Sahabat Thauban di atas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umam. Ini hadis terkenal ini. Lihat musnad. Sanadnya kata pentahqiq la ba'sa bi. Kemudian ada riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Taib. Ya, riwayat yang pertama yang beliau sebutkan, kata beliau sanaduhu la ba'sa bih. Yushiku an tatada'a alaikumul umam. Hampir-hampir umat-umat itu saling menyeru, umat-umat min kulli ufuq, saling menyeru untuk menyerang kalian. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang memakan saling memanggil untuk ambil di tempat makan. Orang-orang lapar, ayo makan, ayo kumpul semuanya, datang semua makan. Kata Nabi, hampir-hampir umat-umat dari berbagai penjuru akan memanggil untuk menyantap kalian, mengambil kalian, merusak kalian,
menyerang kalian, membinasakan kalian. Kenapa bisa? Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma'id. Sahabat Nabi SAW bertanya, wahai utusan Allah, apakah karena kita sedikit ketika itu? Qal, Nabi bersabda, antum yawma idin kathir, lakinnakum gutha ka gutha is-sail. Tunza'ul al-mahabatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahn? Qal hubbul haya wa karahatul maut. Kata Nabi SAW, kalian ketika itu kathir, banyak. Hanya kalian seperti buih as-sail. As-sail seperti ini. Banyak kita lihat di awal hujan, bagaimana kondisi sungai? Berbusa. Pasti muncul itu di awal hujan. Naik kotoran, busa. Terlihat banyak, hanya apa? Dihempas-hempas, gampang sekali dihilangkan. Padahal banyak ini. Kenapa bisa seperti itu keadaannya? Sangat lemah. Nabi jelaskan, tunza'ul al-mahabah. Al-mahabah, power kalian, powernya kalian itu dicabut dari musuh, dari hati musuh-musuh kalian. Sehingga musuh akan memandang, tidak ada apa-apanya itu, kecil gitu. Dicabut ini. Terus pada hati-hati kalian justru diberi al-wahan. Diberi al-wahan, penyakit. Sahabat tanya, apa al-wahan itu? Kata Nabi, cinta terhadap kehidupan dunia dan benci terhadap kematian. Ini sama dengan sabda Nabi SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaannya umatku adalah harta. Harta, uang, emas, perak, rupiah, dolar, real, barang ini, kebun ini, kebun itu, ternak ini, ternak itu, rumah ini, rumah itu, dan seterusnya. Itu harta semua. Kalau di dalam hati justru yang muncul kecintaan terhadap itu, pembesaran kepada itu, maka pasti beriringan dengan itu akhirat, dan awal menuju akhirat yaitu kematian, orang akan terlalaikan. Tidak bersiap untuk datangnya malakul maut. Nah, ini penyakit. Jadi di musuh sudah dicabut pembesaran rasa takut terhadap kaum muslimin. Pada kaum muslimin justru ditanamkan apa? Penyakit apa? Penyakit lemah. Penyakit tidak bisa melawan. Kenapa? Dunia yang besar. Dikasih dunia, habis sudah. Dikasih dunia, lemah sudah. Dikasih proyek, selesai sudah. Dikasih bantuan, selesai sudah. Dikasih jabatan, selesai sudah. Apalagi lengkap dengan emasnya, peraknya, uangnya, wanitanya, dan seterusnya. Lemah sudah.
Ini dua hal. Kapan dua hal ini terjadi? Maka banyaknya kaum muslimin itu seperti buih. Apa dua hal itu? Rasa takut pada orang-orang kafir terangkat. Berarti apa di situ? Yang nampak pada kaum muslimin kelemahan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, ditambah kaum musliminnya sendiri sudah lemah, terikat dengan dunia. Takut terhadap kematian. Sehingga apa? Semangat berjihad itu hancur. Dunia, barangku, uangku ini, anuku ini. Dikasih itu sudah lemah. Ditambah lagi, tidak berani melawan, takut. Sudah, pasti hancur itu jihad. Ini bahasa lainnya, jihad. Sebab kapan muncul kekuatan mujahadah, jihad, semangat jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridha Allah, untuk meraih akhirat, semangat mengejar menjadi syahid. Nah, itu akan memberi apa? Bahaya ini. Jangan semangat kuat itu. Dan memberi kekuatan untuk melawan. Nah, ini juga kalau kita kembalikan kepada kekuatan mujahadah, di situ juga jalan keluarnya juga ilmu. Seperti dalam hadits idza tabaya'tum fil ina wa raditum bizzar wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla. Apa jalan keluarnya? Hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah berjual beli dengan cara al-ina, riba, wa raditum bizzar wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi. Artinya beragamanya ikut-ikutan atau ternak sapi dan semisal itu yang menjadi sesuatu yang besar. Wa raditum bizzar. Wa raditum bizzar. Keridaan kalian hanya pada kebun, tanaman. Di situ ridha kalian. Bukan untuk akhirat. Terus wa taraktumul jihad, ini puncaknya. Kalian meninggalkan jihad, semangat jihad kalian tinggalkan itu, bersungguh-sungguh dalam berilmu, beramal, berdakwah, berperang. Kalian tinggalkan itu, maka pasti Allah kuasakan musuh merendahkan kalian. Itu tidak akan dicabut kata Allah hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu jalan keluarnya. Sebab dengan ilmu agama kita tersadarkan akan akhirat, hidup untuk akhirat. Ilmu agama muncul kekuatan mujahadah. Dengan ilmu agama, pangkalnya ilmu agama la ilaha illallah. Mengingatkan bahwa harus Allah yang paling dicintai, paling dibesarkan, paling diagungkan, paling diakuti. Hidup karena Allah, kepada Allah, karena Allah dan seterusnya. Itu menguatkan, memberi semangat. Sehingga takutnya hanya kepada Allah, tidak lainnya. Jihad akan muncul. Kekuatan beragama akan muncul. Hidup di dunia untuk akhirat akan muncul. Itu sangat ditakuti oleh musuh. Jadi dua ini berbahaya betul. Mungkin ada penguasa muslim. Penguasa muslim, dia pelaku maksiat, pelaku ini. Tetapi dalam hal membela negara, dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan. Pokoknya mau macam-macam sama negara saya, habis-habisan kita. Punya kekuatan. Tetapi dalam hal yang kedua, gagal dia. Selama masih ada satu, pasti masih bisa.
Musuh akan, sebab belum dicabut rasa takutnya. Walaupun dianya sendiri, kecintaan terhadap dunia dan seterusnya itu, tapi kalau berhadapan dengan seperti itu, dia kuat. Ini masih baik. Atau tidak ada kekuatan seperti itu. Yang membuat musuh takut. Tetapi kita sendiri masih punya kekuatan hati untuk akhirat. Itu bisa membangkitkan perlawanan, perjuangan, dan seterusnya. Tapi kalau sudah dua-duanya tidak ada, sudah. Seperti makanan sudah dipeributkan. Seperti makanan sudah yang diperebutkan dalam tempat makan. Jadi cermati dua hal. Hal yang pertama, tunza'ul muhaba fi qulubi aduwikum. Rasa takut dihilangkan dari hati musuh-musuh kalian. Yang kedua, pada diri kalian. Pada diri kalian terdapat apa? Kerendahan, kehinaan, lemah. Kenapa? Karena hidup hanya untuk dunia. Terfitnah oleh dunia. Tidak punya keberanian, lemah, takut mati. Baik. Kemudian kita telah hubungkan pula bahwa ternyata ini kembali kepada apa? Kemampuan mujahadah. Kapan ditinggalkan kemampuan mujahadah dan tertipu dengan keduniaan, maka dari sini juga kita miliki ilmu besar bahwa pintu jalan keluar yang sangat besar adalah ilmu. Sebarkan ilmu, mujahadah di situ, kejar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat melalui ilmu, penyebaran ilmu. Itu yang akan membuat kita kembali kepada agama, melakukan islah, menguatkan hati, dan itu akan memiliki power, imbas, membuat musuh takut. Di antara kekuatan ilmu, kekuatan doa. Ilmu yang semakin baik tentang doa dan seterusnya. Itu doa, satu doa bisa membuat gentar banyak hati musuh. Nabi SAW bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian tidaklah ditolong kecuali karena orang-orang lemah kalian. Kenapa bisa? Orang yang lemah, tidak bisa berperang, tidak bisa ini. Kenapa bisa tertolong? Mereka bukan lemah hatinya. Badan mereka mungkin cacat, tidak bisa atau apa. Tetapi mereka punya doa. Ini kekuatan doa. Baik. Ini cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini 28 ya. Oh ya, kita kegiatan besar dalam waktu dekat ini, Daurah Masyaikh, sifatnya mirip nasional. Ada untuk asatidzah, ada untuk ikhwah-ikhwah. Untuk ikhwah-ikhwah nanti ada di As-Sunnah, ada di 99 Kubah.
Ini di Makassar sekitarnya. Untuk asatidz itu ya, ditempatkan di Malino, tempat al-akh saudara kita Pak Dodi. Tayyib. Kemudian kegiatan di Malino itu tempatnya terbatas. Ya. Karena itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bisa mendapatkan faedah. Ustadz-ustadz, ya, santri-santri yang sudah bisa baca kitab, ya, dan panitia-panitia yang membantu di sana. Kepanitiaan juga tidak terlalu banyak, sebab di sana sudah banyak panitianya, panitia lokal di tempat sana. Ya. Tayyib. Di sana asatidz diharapkan bisa memperdalam ilmunya lebih dengan menyelesaikan beberapa kitab. Ada 4 kitab menjadi target selama 5-6 harian. Tayyib. Kemudian sepekan setelah itu, sepekan lebih setelah itu, ini kegiatan untuk ikhwah lagi menyeluruh. Sulselbar di Sinjai. Sulselbar di Sinjai. Tanggal 27-28 insyaallah Sulselbar di Sinjai. Di sana asatidz dan syekh-syekh. 2 syekh kembali ke sana. Jadi di sana untuk seluruhnya, di Sinjai. Jadi dipersiapkan, ini tidak lama lagi. Hujan, ini banyak hujan sekarang. Tapi tetap yakin baca doa, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita dihujani dengan apa? Ini keutamaan Allah, ini rahmat. Justru kegiatan doa insyaallah akan lebih banyak kebaikan dan rahmatnya. Hujan, kita doa turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi memang banyak manfaat itu di balik turunnya hujan. Bahkan suasananya bisa lebih baik. Sering kita jumpai hujan, kemudian terang. Terangnya itu paling indah. Kalau terang, sejuk setelah hujan deras, itu kita harapkan itu yang akan menjadi kondisi-kondisi saat dora, saat tabligh akbar, sulselbar. Setidak-tidaknya antum bersiap mengajak teman, sahabat, saudara dalam kegiatan-kegiatan besar ini. Kalau di 99 Kuba perencanaannya 14 Desember. Ahad selanjutnya Syekh di Kolaka, Kendari. Ahad selanjutnya Sulselbar. Setelah 99 Kuba, Syekh bersama asatidz itu pembinaan kajian khusus di Malino. Yang tidak berkepentingan, tidak mau membanjoreng. Ambil bahagiannya di situ. Sebab tempat terbatas, jalan masuk ke situ juga sempit.
untuk mobil peserta saja ini, wanita gimana nanti ini, gimana nanti. Tapi insyaallah taala kesiapan sudah baik. Apakah ada kegiatan Syekh di luar selama di Malino? Belum ditetapkan. Iya, yang ada memaksimalkan pembelajaran